Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nasya Agus Saputra, Sarjana Hukum Islam, Magister Ekonomi Islam, selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Rule of Law dan HAM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Izatul Baria dengan nomor 3 NIM terakhir 025 yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri pada hari ini. Dan adapun anggota kelompok saya adalah Febri Wahyu Nur Cahyo dengan nomor NIM terakhir 007. Adapun beberapa topik yang akan kami bahas adalah satu, pengertian dan sejarah perkembangan HAM, dan yang kedua, pengertian dan prinsip rule of law dan pelaksanaan rule of law, dan yang ketiga yaitu konsepsi rule of law dan HAM dalam negara hukum, dan yang keempat yaitu perspektif rule of law dan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi yang pertama yakni akan saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia terlebih dahulu. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh sebuah negara dan oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi negara atau bahkan setiap orang tidak berhak mencabut hak yang melekat pada manusia tersebut. Hakikat HAM ialah sebuah upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangan tersebut ialah suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara perorangan dan dengan kepentingan umum. Begitu juga dengan menghormati dan melindungi dan menjunjung tinggi, HAM menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam individu pemerintah atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan negara. Oleh karena itu, secara garis besar, beberapa rumusan tentang hak asasi manusia yang dijelaskan di atas dapat menarik sebuah kesimpulan tentang beberapa segi pokok hak asasi manusia yang antara lain, HAM tidak harus diberikan atau dibeli atau diwarisi. Dan yang kedua itu, HAM sangat berlaku untuk semua kalangan manusia, tanpa membedakan atau memandang dari jenis kelamin, agama, ras, suku, dan pandangan politik atau asal-usul orang tersebut. Dan yang ketiga, HAM itu memiliki sebuah kewajiban, wajib dihormati dan dilindungi dan dijaga oleh setiap orang masing-masing dan masyarakat atau bangsa dan negara. Tidak ada seorang yang bisa membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap manusia pasti mempunyai HAM, walaupun ada beberapa negara yang tidak membuat hukum tentang melindungi dan melanggar HAM. Adapun beberapa nilai mendasar hak asasi manusia yakni sebagai berikut. Satu yaitu nilai kesamaan. Nilai kesamaan bisa diartikan dengan keadilan dalam etika politik dan dapat diketahui tentang keadilan yakni sebuah kondisi atau keadaan ketika antar manusia diperlakukan sama dalam situasi atau kondisi yang sama. Oleh karena itu, keadilan ialah nilai pertama yang sangat harus dijamin oleh hukum. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 telah menjamin sesungguhnya terkait meraih tujuan suatu negara wajib antara lain atas keadilan sosial, karena keadilan sosial ialah pelaksanaannya bergantung dari struktur ekonomis, politik, budaya, dan ideologis. Dan yang kedua yakni nilai kebebasan. Maksud dari kata kebebasan ialah setiap individu atau kelompok sangat berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Sebuah kebebasan bukan berarti setiap individu berhak melakukan sebuah hal atas dasar kemauan sendiri. Karena berdasarkan hakiki manusia ialah individu yang memiliki sifat sosial di mana mereka hidup dalam jaring sosial yang mengitarinya. Oleh karena itu, kebebasan itu dibatasi orang lain dan yang dimaksud kebebasan sesungguhnya ialah sebuah tindakan bebas tanpa tekanan dari pihak lain yang menguasainya. Dan yang ketiga yakni nilai kebersamaan. Sebuah pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini yang mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Maka dari itu, tatanan hukum sangat mengharuskan kita untuk memiliki sifat yang bertanggung jawab atas kita semua. Tidak boleh ada pembiaraan, apalagi dikorbankan untuk kepentingan orang yang berkuasa. Dan ada berbagai pandangan tentang hak asasi manusia. Dari beberapa pendapat ada perbedaan tetapi prinsipnya pada dasarnya sama. Satu yakni dari Mariam Budia Aldojo. Maksudnya hak asasi manusia yakni dimiliki dan diperoleh seseorang. Dan yang kedua itu dari Thomas Jefferson
yang memiliki maksud hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan manusia, bukan negara. Dan yang ketiga yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Buku ini adalah tentang hak asasi manusia, adalah hak alami bagi semua manusia untuk memperoleh berkat karunia Tuhan kekaguman sejatinya. Dan yang keempat yaitu Hukum Republik Indonesia tahun 1999 nomor 39 tentang hak asasi manusia adalah setengah dari seperangkat hak dasar yang melekat dalam kenyataan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia setelah sejarah umat manusia. Orang-orang telah lama memperjuangkan hak asasi manusia untuk diakui. Pengakuan hak asasi manusia pertama kali dibela oleh Islam karena dalam kitab suci Al-Quran antara lain diakui adanya hak asasi manusia, satu kesetaraan derajat manusia, dan yang kedua itu jaminan hak milik, dan yang ketiga yaitu jaminan hak untuk hidup. Menurut apa yang terkandung dalam agama Islam, perjuangan untuk keabsahan hak asasi manusia adalah reaksi atas wewenang-wewangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Pada zaman pra-Kristen, perjuangan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut. Satu, di Mesir kuno, yakni Nabi Musa berjuang untuk pembebasan orang-orang Yahudi dari perbudakan di Mesir. Dan yang kedua, pada tahun 2000 sebelum Masehi, di Babel, hukum Hammurabi menetapkan aturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Dan yang ketiga yaitu pada tahun 600 sebelum Masehi, penciptaan norma hukum yang mengandung jaminan keadilan dan asasi manusia. Dan yang keempat yaitu filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan hak asasi manusia. Dan yang kelima itu pada tahun 30, kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa Al-Masih sebagai landasan perilaku manusia agar senantiasa hidup dalam kasih Tuhan sesama. Di negara-negara barat, pengakuan hak asasi manusia dimulai dengan makna. Paksaan Raja John Auckland untuk mengakui hak asasi manusia lahirlah makna carta yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, raja tidak dapat memungut atau memungut pajak tanpa izin dari Dewan Penasihat Raja. Dan yang kedua itu orang tidak dapat ditangkap, dipenjara, disiksa, diasing. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran HAM yang ada di dunia dan di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan perkembangan pemikiran HAM di dunia terlebih dahulu. Pada perkembangan kemudian konsepsi hukum alami yang mempengaruhi perkembangan sosial di Amerika Serikat, yakni pada abad 18. Mereka menghubungkan kebebasan beragama dengan perjuangan kebebasan politik. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 mengekspresikan gagasan Locke, yaitu bahwa setiap laki-laki diciptakan setara dan mereka memiliki hak yang tidak bisa dicabut terkait dengan hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Untuk mengamankan hak ini, pemerintah dibentuk oleh laki-laki. Jika pemerintah merusak hak ini, maka rakyat berhak untuk mengubah atau menghapus pemerintahan. Di Amerika juga lahir The Virginia Declaration of Rights. Deklarasi ini mencantumkan bahwa kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak yang diturunkan dari proses hukum sebagai kebebasan khusus yang dilindungi dari intervensi pemerintah. Ada pula yakni dari Bill of Rights, yakni pada tahun 1791 yang memasukkan serangkaian hak mulai dari hak atas kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan ekspresi dan berkumpul, perlindungan dari penangkapan tidak sah hingga hak hukum. Hak ini berbasis pada preseden historis tapi dijustifikasi oleh teori hak ilmiah. Dan yang kedua yakni perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pengembangan pemikiran HAM di Indonesia mengalami pasang surut yang dapat dilihat pada tabel periodik sejarah Indonesia dari tahun 1908 hingga sekarang. Pada dasarnya, konsep hak asasi manusia tidak hanya merupakan konsep hak asasi individu, tetapi juga kewajiban manusia yang terkait. Baik, materi selanjutnya yakni akan dijelaskan oleh pemateri kita yakni Saudara Febri Wahyu Nur Cahyo. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Secara teori, rule of law adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum harus mengatur negara dan bukan keputusan pejabat individu. Prinsip ini umumnya mengacu pada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai regulator perilaku, termasuk perilaku pejabat pemerintah. Rule of law yang berlaku di Indonesia adalah istilah yang menyatakan bahwa yang memerintah dan memimpin dalam suatu negara adalah hukum, bukan orang atau perseorangan tertentu. Namun, dalam praktiknya aturan hukum terkadang terlihat seperti rule by law, yang menekankan sisi instrumentali hukum sangat terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu tertentu
yang dapat jatuh ke dalam sistem pemerintahan berdasarkan kekuasaan. Rule of law di Indonesia sebagai sistem hukum berdasarkan konstitusi yang dibentuk bersama oleh mayoritas warga negara. Namun, penerapan supremasi hukum belum mencapai posisi keadilan sosial, karena keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya disadari dan merata. Menjelaskan tentang konsepsi rule of law dan hak asasi manusia dalam negara hukum. Konsepsi rule of law yang dikenal dan diarah di negara-negara Anglo-Saxon mirip dengan konsepsi negara di Eropa kontinental. Diksi mengkristalisasikan konsepsi rule of law menjadi 3 unsur, yaitu 1. Supremacy of law, dan yang kedua equality before the law, dan yang ketiga yaitu the Constitution on individual rights. Adanya perlindungan yang ketat terhadap hak individu dari perspektif negara hukum telah menyebabkan beberapa pengacara Indonesia menentang pandangan nasional Chow. Dalam hal ini, beberapa pakar hukum Indonesia tidak hanya merasa tidak setuju dengan konsep negara hukum, tetapi juga ada pakar hukum dari negara-negara berkembang lainnya. Hak asasi manusia secara tegas diatur dalam UU Nomor 2 Pasal 39 tahun 1999 pada Pasal 2, yakni negara Republik Indonesia mengakui dan membela hak asasi manusia dan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat dan tidak dapat terpisahkan pada manusia. Selanjutnya yakni pembahasan perspektif rule of law dan HAM dalam masa depan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Saudara Febri Wahyu Nurcahyo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perspektif rule of law dan HAM dalam masa depan. Asal-usul hukum dan ketertiban Indonesia memiliki kepribadian dan karakter yang tidak diragukan lagi. Ini menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia. Mengingat dengan jelas dan tegas, dalam klarifikasi UUD 1945 digunakan kata-kata yang tidak dapat diartikan dengan arti lain selain hukum dan ketertiban. Namun, selalu mungkin untuk berkreasi dengan memberikan variasi, asalkan tidak memberikan pemahaman yang salah tentang apa yang harus diuraikan. Karena gagasan UUD 1945 bersifat adaptif, tidak fleksibel, dan tidak sakral untuk berubah, maka komponen-komponen baru atau peningkatan asal-usul hukum dan ketertiban Indonesia tanpa dikurangi komponen-komponen tersebut. Selain itu, jika kita kaitkan dengan masalah penegakan hukum dan ketertiban serta kebebasan dasar di Indonesia, maka pada saat itu kita tidak perlu cepat-cepat menampilkan asal-usul ini, karena hukum dan ketertiban dan kebebasan dasar itu sendiri bersifat dinamis dan lebih umum dalam hal-hal khusus. Untuk mendorong gagasan hukum dan ketertiban, berbagai pertemuan global diadakan yang dihadiri oleh ahli yang sah. Dalam pertemuan itu, gagasan tentang hukum dan ketertiban dibicarakan dan ditelaah, menemukan komponen-komponen normal yang dapat diterapkan pada berbagai perangkat hukum, baik yang menyangkut masalah politik, keuangan, sosial, dan budaya. Pelaksanaan rule of law di Indonesia. Penerapan rule of law di Indonesia lebih menitik beratkan pada permasalahan-permasalahan yang konkret, sehingga seringkali tidak mampu mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut hukum universal. Sementara itu, Reichstag terkesan kaku dalam menghadapi pluralitas masyarakat Indonesia, kurang tanggap dalam konteks ini. Penerapan aturan hukum perlu perhatikan pandangan hidup tentang persamaan, keadilan, kebebasan, dan kehormatan, serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti dari seluruh masyarakat. Orang Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya lebih dominan dalam memegang prinsip ajaran Islam. Penerimaan Islam sebagai agama mayoritas masyarakat di Indonesia karena Islam diyakini memiliki ajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, Islam memiliki karakter yang dinamis, elastis, dan akomodatif dengan budaya lokal. Baik,
saya kembalikan ke moderator. Dan kesimpulan pada materi pada hari ini yakni rule of law adalah bahasa asing yang biasa digunakan di masyarakat kita. Istilah ini cukup populer dan bahkan tidak jarang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum, supremasi hukum atau pelindungan HAM. Oleh karena itu, istilah negara hukum dikenal tidak hanya di dunia hukum, tetapi juga di masyarakat luas. Dapat diketahui bahwasanya hak yang melekat atau terdapat pada diri manusia yang memiliki sifat kodrati atau fundamental yang diberi Tuhan atau negara yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu dan dapat disebut dengan hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan bisa melalui chat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.